Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video ini akan dibahas latihan soal yang ada di kertas materi kalian, yaitu untuk materi usaha oleh gaya konservatif dan gaya non-konservatif, kemudian materi teorema usaha energi. Untuk soal nomor 1, hitung usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi untuk kasus-kasus berikut. Ada dua gambar ya, untuk kasus A dan kasus B. Nah, kalau kalian lihat, yang kasus A terlebih dahulu, itu kita memindahkan benda dari posisi A ke posisi B. Jadi kalau di sumbu Y berarti nanti C ya, untuk sumbu X berarti I. Untuk menghitung usaha oleh gaya gravitasi, jadi W sama dengan F kali S, nanti F-nya di sini adalah yang bekerja gaya berat, di mana gaya berat adalah M kali G. Jadi, W sama dengan MGJ dikali, kita merubah dari A ke B, yaitu ketinggian H ya, kita buat permisalan sendiri. Jadi, min MGJ dikali HJ sama dengan min MGH. Kemudian untuk kasus B, kita memindahkan dari titik A ke C, kemudian C ke D, dan D ke B. Kita hitung untuk masing-masing perpindahannya. Yang pertama kita menghitung usaha dari W AC terlebih dahulu. Jadi min MGJ dikali, nah jarak A ke C kita buat permisalan sendiri ya. Kalau di sini aku pakai S, jadi min MGJ dikali SI. Nah, C kali I itu hasilnya 0. Jadi usaha oleh gaya gravitasi untuk memindahkan dari titik A ke C itu bernilai 0. Kemudian untuk dari C ke D, min MGJ dikali HJ. Jadi usahanya adalah min MGH. Kemudian untuk memindahkan D ke B, itu min MGJ dikali min S, karena ke kiri ya, min SI. J kali I hasilnya 0. Jadi usaha untuk memindahkan dari titik D ke B itu 0. Contoh soal berikutnya yaitu untuk usaha dan energi kinetik ya. Benda seberat 3 kg memiliki kelajuan 4I plus 2J meter per sekon. Hitung usaha total yang dilakukan pada benda jika kelajuannya menjadi 8I plus 6J meter per sekon. Dari soal ini diketahui masanya 3 kg, kecepatan pertama 4I plus 2J meter per sekon, kemudian kecepatan kedua 8I plus 6J meter per sekon. Yang ditanya adalah usaha. Karena ada perubahan kelajuan sehingga kita menggunakan W sama dengan delta EK. W sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, untuk masing-masing kecepatannya kita hitung terlebih dahulu. Untuk V1 berarti akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Untuk V2 berarti akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi akar 20 sama yang V2-nya adalah akar 100. Kita masukkan setengah dikali 3 dikali akar 100 kuadrat dikurangi akar 20 kuadrat. Nah, ada akar sama kuadrat, berarti kan saling menghilangkan. Jadi 100 dikurangi 20, berarti 80, jadi setengah kali 3 kali 80, hasilnya 120 Joule. Kemudian untuk soal usaha dan energi potensial. Sebuah roller coaster bermasa 1200 kg bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Ketika berpindah dari A ke B, dari B ke C, dan dari A ke C, berapa usaha yang dikerjakan pada roller coaster relatif terhadap B? Di sini ada kalimat relatif terhadap B. Berarti titik acuannya adalah titik B, di mana titik B adalah dianggap sebagai 0. 0-nya di titik B. Berarti kalau B ke A itu positif, kalau B ke C itu nanti negatif. Anggap aja B ke C itu bawah tanah ya, karena 0-nya tuh di B. Jadi tanahnya itu di B. Ketinggian A ke C itu 40 meter, B ke C itu kan 25 meter. Nah, berarti untuk A ke B 40 dikurangi 25, jadi 15 meter. Kita hitung terlebih dahulu usaha ketika A ke B ya.
Karena ada perubahan ketinggian, kita pakai W sama dengan delta EP. Jadi WAB sama dengan delta EP sama dengan MG HB min HA. Masanya 1200, gravitasinya 10. HB-nya itu bukan 25 ya, tapi 0. Karena di sini relatif terhadap B. B pasti 0. Jadi 0 dikurangi HA-nya 15. Jadi hasilnya berapa nih? Min 180.000 Joule. Untuk WBC berarti nanti di sini MG HC min HB. Jadi 1200 kali 10. Nah, untuk ketinggian C, HC itu min 25. Kenapa min? Karena kan acuannya di B, sedangkan C kan di bawahnya B kan. Anggap aja tuh bawah tanah, sehingga minus. Jadi min 25 min HB-nya 0. Hasilnya min 300.000 Joule. Kemudian untuk WAC, jadi MG HC min HA. Jadi 1200 dikali 10 dikali min 25 min 15. Itu HA-nya min itu karena memang rumusnya HC min HA ya, bukan karena ketinggian. Kan kalau HA kan positif tuh karena dia di atasnya B kan. Jadi min 25 min 15. Hasilnya min 480.000 Joule. Nah, kalau kalian mau ngebuktiin perhitungan kalian benar atau enggak, itu WAC itu harus hasil penjumlahan WAB ditambah WBC. Kalau mau ngebuktiin berarti kan min 180.000 ditambah min 300.000. Berarti betul ya, hasilnya min 480.000 Joule. Berarti perhitungannya sudah benar. Sekarang untuk soal usaha dan energi mekanik. Sebuah balok bermasa 2 kg menumbuk pegas mendatar yang memiliki tetapan gaya K sama dengan 800 Newton per meter. Balok menekan pegas sejauh 6 cm dari posisi kendurnya dan lantai kasar dengan koefisien gesekan 0,2. Kelajuan balok saat menumbuk pegas adalah, jadi kalau kita gambarkan dari soal cerita ini kan seperti ini ya. Jadi ada balok menumbuk pegas, masanya 2 kilo. Kemudian perubahan panjangnya nanti dia 6 cm. Kalau dirubah ke meter jadi 0,06 meter. Dengan koefisien geseknya adalah 0,2. Yang ditanya adalah kelajuan balok saat menumbuk pegas, atau yang ditanya adalah V1-nya ya. Nah, kita pakai W sama dengan delta EK plus delta EP pegas, di mana W-nya adalah F kali S. F di sini yang bekerja adalah gaya gesek. Jadi min F kali S sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah setengah kali K dikali delta X kuadrat. Gaya gesek itu kan min mu mg ya, jadi mu n ya, n-nya dirubah jadi mg. Jadi seperti ini persamaannya, dimasukkan angka-angkanya. Kemudian yang bisa dicoret tinggal dicoret ya, ini setengah sama 2-nya. Kalau dihitung jadi min 0,24 sama dengan min V2 kuadrat, min V1 kuadrat ditambah 1,44. Pindah ruas, min 0,24 dikurangi 1,44 sama dengan min V2 kuadrat. Min 0,24 min 1,44 sama dengan min V1 kuadrat. Min 1,68 sama dengan min V1 kuadrat, minnya dicoret. Jadi V1-nya akar 1,68. Tahu kalau mau dibulatkan kan bisa 1,69 tuh yang 13 ya. Jadi 1,3 meter per sekon. Untuk soal kekekalan energi mekanik. Buah bermasa 1 kg jatuh dari pohon. Awalnya buah bergantung pada ketinggian 3 meter. Tentukan kecepatan buah saat berada di ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Jadi diketahui masanya 1 kg, kan buahnya awalnya masih gantung di pohon. Jadi V1-nya 0 meter per sekon, ketinggian H1-nya 3 meter, H2-nya 2 meter, yang ditanya adalah V2. Kita pakai EM1 sama dengan EM2.
EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Dijabarkan menjadi seperti ini, lalu dimasukkan angkanya. Setengah kali 1 kali 0 kuadrat ditambah 1 kali 10 kali 3 sama dengan setengah kali 1 kali V2 kuadrat ditambah 1 kali 10 kali 2. Dihitung jadi 30 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 20. Pindah ruas, 10 sama dengan setengah V2 kuadrat dikali silang 20 sama dengan V2 kuadrat. Jadi V2-nya akar 20, kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 5 meter per sekon. Kemudian untuk contoh soal daya yang nomor pertama. Andi yang bermasa 55 kg mampu menaiki tangga setinggi 4 meter dalam waktu 15 detik. Jika G 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah daya Andi? Diketahui masanya Andi 55 kg, ketinggiannya 4 meter, waktunya 15 detik, G-nya 9,8, yang ditanya P, dayanya berapa? Karena di sini ada perubahan posisi, sehingga kita menggunakan W di sini delta EP ya. P sama dengan W per T, W-nya kita ubah menjadi delta EP sehingga P sama dengan delta EP per T. MG delta H per T. Masukkan angkanya 55 kali 9,8 kali 4 per 15, hasilnya 143,73 watt. Yang terakhir, seorang perenang mengerahkan daya rata-rata 150 watt ketika ia menempuh jarak 100 meter dalam waktu 1 menit. Berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan air pada perenang? Diketahui daya P 150 watt, jarak 100 meter, waktu 1 menit. Kita rubah ke sekon menjadi 60 sekon. Yang ditanya F. Rumus daya yang berhubungan dengan gaya adalah P sama dengan F kali V. Nah, V-nya kan belum ada. Nanti dihitung pakai S per T. Ingat ya, V sama dengan S per T. Sehingga P sama dengan F kali S per T. Kita masukkan 150 sama dengan F dikali 100 per 60. Kita kali silang. Kita coret nolnya sehingga F-nya 15 kali 6, 90 Newton. Baik, silahkan kalian salin ke kertas kalian. Kemudian ini akan dijadikan sebagai nilai untuk tugas 2 bab usaha dan energi. Terima kasih.